Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya mawsil fi syarhi kitab Al-Waraqat dari Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Syahir bi Imam Al-Haramain Al-Mutawaffa sanah 78 wa 400 min Al-Hijrah An-Nabawiyah. Baik, Iqra Al-Amr. Sudah Al-Amr sekarang kan? Selesai majaz kan? Sudah. Apa? Wahiyah? Baik. Tak. Qala rahimahullah, setelah menyebutkan taksim al-kalam dari sudut pandang tarkibnya, kemudian taksimul kalam dari sudut pandang dilalahnya, al-amr wal insya, kemudian taksimul kalam dari sisi makna asalnya, al-haqiqah wal majaz. Nah, sekarang beliau masuk ke pembahasan ya, abwab usul fiqhi yang terkait dengan masalah ini, masih terkait dengan kalam sebenarnya ya, terkait dengan masalah kalam, yaitu al-amr. Al-amr ini terkait salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kalam, atau salah satu jenis dari jenis-jenis kalam. Ada namanya al-amr. Kita terjemahkan dulu. Qala al-musannif rahimahullah, wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Al-amr adalah permintaan untuk mengerjakan suatu perbuatan di mana permintaan itu dengan ucapan. Jadi bil qaul mutaaddi kepada istidaa'. Yani istida'u bil qaul gitu. Jelas ya? Meminta permintaan untuk melakukan suatu fiil perbuatan di mana permintaan itu dilakukan dengan ucapan. Mimman huwa dunahu, dari orang yang ada di bawahnya. Ya afwan, dari orang yang ada di atas kepada yang ada di bawah. Ya. Ala sabilil wujub, di mana perintahnya menunjukkan hukum wajib. Tapi ini masalah pertama yang akan dibahas terkait dengan apa definisi al-amr. Dipisah-pisah ya biar jelas. Jadi masalah yang pertama di sini ta'riful amr atau haddul amr. Kemudian masalah yang kedua wasiqatuhu if'al. Di sini di nuskhanya wasiqatuhu ad-dallatu alaihi. Ada tambahan begitu. Wasiqatuhu ad-dallatu alaihi. Kalau di situ siqatuhu langsung ya if'al. Ya. Wa indal itlaq, di sini wahiya indal itlaq. Wa tajarrud anil qarinah, apa di situ? Yuhmalu alal wujub. Baik, di sini langsung tuhmalu alaihi. Baik, labas. Illa ma dalla dalilu ala anna al murada minhu an-nadab awil ibahah. Baik, di sini masalah yang kedua adalah sighah al-amr. Sighah al-amr. Masalah yang ketiga hukmul amr. Apa hukumnya amr? Wajibkah, sunnahkah, atau yang selainnya? Jelas ya? Atau bisa kita katakan dilalatul amr. Labas. Masalah ketiga dilalatul amr, karena disebutkan di sini apa? Dalla. Ya. Sighatuhu ad-dallatu, berarti dilalah ya. Dilalahnya amr. Apa dilalahnya amr? Apakah amr dilalahnya wujub? Jelas ya? Atau nadab,
atau disebutkan di sini apa yang disebutkan nanti ada yang lain, ma'ani amr yang lain, dilalah amr yang lain. Tapi apa dilalah asalnya? Ini masalah keberapa? Masalah ketiga. Jadi masalah kedua tadi sigohnya, masalah ketiga dilalahnya. Masalah yang keempat, halil amru yaqtadi takrar amla. Apakah al-amr melazimkan, mengharuskan perintah itu dikerjakan berulang-ulang? Halil amru yaqtadi takrar amla. Masalah yang keempat. Masalah yang kelima disebutkan di sini ya. Kita belum terjemahkan, afwan. Wasiqatuhu ad-dallatu alaihi if'al. Sigohnya amr yang menunjukkan amr adalah if'al, fil amr if'al. Wa hiya indal itlaq wa tajarrud anil qarinah tuhmalu alaihi. Ini dilalahnya. Dan amr ketika dimutlakkan dan tidak ada qarinah, indikator eksternal yang faktor eksternal yang menyertainya, maka diarahkan amr kepada makna wajib. Ya. Nah, yuhmalu alal wujub disebutkan itu ya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dilalahnya amr di situ adalah an-nadab atau al-ibahah. Ini masalah ketiga. Masalah yang keempat, wala yaqtadi at-takrar ala sahih. Al-amr tidak mengharuskan, tidak melazimkan hal itu dikerjakan berulang-ulang, disuruh dikerjakan berulang-ulang. Ala sahih. Ya. Illa ma dalla dalil ala qasdi takrar. Ada di situ? Dari situ? Ya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa harus diulang-ulangi. Illa indallad dalilu ala qasdi takrar. Ada tambahan di sebagian nuskhah begitu. Masalah yang kelima, wala yaqtadil faur. Yani bahwa al-amr hal yaqtadil faur amla. Ketika Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan, apakah harus langsung dikerjakan saat itu juga atau boleh diundurkan? Baik. Hal yaqtadi al-amr hal yaqtadil faur amla. Ini masalah kelima. Kata beliau wala yaqtadil faur. Dan amr juga tidak menunjukkan apa? Tidak melazimkan adanya fauriyah. Perhatikan di sini wa ma'tuf, takdirnya begini. Jadi kayak tadi wala yaqtadil takrar, ini berpulang kepada sama tadi itu. Wahiyya indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Yani amar yang bersifat mutlak dan tidak ada qarinahnya, maka layak tadi at-takrar. Paham? Dari kalimat layak tadi takrar kembali kepada amar yang di atas tadi, amar yang indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Ketika perintah dimutlakkan tidak ada qarinah, maka layak tadi takrar ala sahih. Ketika amar itu mutlak tidak ada qarinah, maka amar itu layak tadi al-faur. Paham? Jadi yang dibahas di sini al-amrul mutlak, amar yang kosong dari embel-embel ini, qara'in dan seterusnya, amar mutlak. Paham ya? Tapi ini masalah kelima. Masalah yang keenam, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi kal amri bis salah amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha. Perintah untuk mengerjakan sesuatu itu berisi dua perkara. Pertama amrun bihi, perintah untuk mengerjakan sesuatu itu, dan juga perkara kedua perintah untuk mengerjakan semua hal yang menyempurnakan sesuatu itu. Ya, seperti perintah sholat adalah perintah untuk wudu, toharoh, yang menjadi syarat syahnya apa? Sholat. Ini masalah keberapa sekarang? Masalah keberapa? Keenam. Masalah keenam ini dikenal dengan istilah wasailul amr. Hukmu wasailul amr. Hukmu wasail al-amr. Apa hukum wasilah menuju perintah? Baik. Dan masalah yang terakhir yang ketujuh, wa idza fu'ila kharajal ma'muru anil uhdah. Kapan perintah sudah dikerjakan, maka orang yang diperintah yakni mukallaf sudah keluar dari tanggungan, yakni dia tidak perlu mengulangi lagi perbuatannya, tidak perlu dia kerjakan lagi kalau dia sudah kerjakan. Baik, ini 7 masalah terkait dengan wajib. Ya, ini penting yang memahami, menghafalkan mutunnya. Penting menghafal mutun. Jadi kalau kita berbicara, kita tahu tentang amar, setidaknya di kalangan usulin masalah mendasarnya paling besarnya ada 7 ini, isu-isu penting terkait dengan al-amr. Baik. Baik, kita lihat masalah yang pertama. Qala rahimahullah, masalah yang pertama apa tadi? Ya, ta'rif atau haddul amr. Qala wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah al-amr adalah
permintaan untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ucapan yang ditujukan kepada orang yang berada di bawahnya ala sabilil wujub, di mana perintahnya bersifat mengharuskan, wajib, harus dikerjakan. Taib. Di sini penulis rahimahullah menyebut definisi amr dengan 4 sifat, 4 quyud. Yang pertama, bahwa amr itu adalah istida'ul fi'il. Amr itu apa? Istida'ul fi'il. Istidah' artinya tolab. Istidah' itu maknanya apa? Tolab, permintaan. Jadi amr itu adalah istida'ul fi'il, yakni tolabul fi'il, permintaan mengerjakan sesuatu. Yang kedua, al-amr itu bil qaul. Jadi tolabnya itu bil qaul, dengan ucapan. Yang ketiga, mimman huwa dunahu, ditujukan kepada orang yang lebih rendah dibandingkan al-amir. Statusnya yang makmur, statusnya yang diperintah, derajatnya lebih di bawah, duna al-amir. Jadi al-makmur dunal amir manzilatan, ini kedudukannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ala sabilil wujub, permintaannya bersifat wajib. Permintaannya bersifat apa? Bersifat wajib. Paham ya? Ini 4 quyud yang disebutkan oleh al-musannif rahimahullah dalam ta'riful amr. Yang pertama, bahwa amr itu istida'ul fi'il, ini tolabul fi'il. Maka dikecualikan darinya apa? Istida'a at-tark, perintah untuk apa? Permintaan untuk meninggalkan sesuatu, tolabut tark. Karena tolabut tark itu namanya apa? Nahyun, larangan. Baik, kalau saya bilang begini, uskut itu amr atau nahi? Jangan bicara, uskut, diam. Itu amr atau nahi? Kalau saya bilang la tatakallam, baik, la tatakallam, yang mana yang amr, mana nahi? Lihat, sama kan? Sama-sama tidak boleh bicara. Cuman kata uskut itu amr, karena perintah untuk diam. Kalau la tatakallam nahi, karena perintah untuk meninggalkan bicara. Paham? Maka dari awal, perhatikan dari awal harus dibedakan antara amr dengan nahi. Jangan sampai dibilang sama aja, disuruh diam sama dilarang bicara sama. Enggak, beda. Kenapa beda? Karena dari sisi kebahasaan, kaidah amr dengan kaidah nahi berbeda, ya kan? Amr itu mabni, nahi itu mu'rab, majzum, kan begitu. Ya, ini standarnya. Misalnya, paham sampai sini? Nahi itu kalau dalam nahwu nanti ada sigo berpengaruh ke sigo. Sigo amr dengan sigo nahi kan beda. Sigo amr itu fi'il amr, salah satunya ya. Sigo nahi ya fi'il mudhari yang kemasukan la nahi, itu asal sigonya, sigo utamanya, amr dengan nahi. Makanya harus dibedakan dari awal antara amr dengan nahi. Kalau amr itu tolabu fi'lin, istida'ul fi'il. Ini untuk mengecualikan nahi, karena nahi itu tolabu at-tarki atau tolabu al-kaffi. Al-kaf artinya berhenti. Jadi nahi itu bisa sebelum dikerjakan dilarang duluan, atau sudah dikerjakan disuruh berhenti. Tolabul kaf namanya, kaf. Tolabut tark atau tolabu al-kaf. Nah, sama seperti sini, amr itu adalah tolabul fi'il. Tolabul fi'il itu ada dua, imma dia belum kerjakan disuruh kerjakan, wa imma dia sudah kerjakan disuruh lanjutkan, kan begitu. Seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jelas sampai sini? Nah, ini kalau kita pandang dari sisi fi'il amrnya ya, wa illa itu doa. Berapa sabi? Saya insyaallah. Ini qaid yang pertama. Qaid yang kedua apa? Bahwa istida'anya dengan qaul, ucapan. Maka tolabul fi'li dengan isyarah itu bukan amr. Ada orang murid misalnya melanggar, kita tunjuk ke pintu, suruh keluar. Ini bukan amr namanya, karena amr itu harus dengan qaul. Nah, dengan isyarah. Baik, sudah ya. Jadi perintah al-amr itu harus tolabul fi'li bil qaul, harus dengan ucapan, tidak dengan yang lainnya. Berikutnya qaid yang ketiga, mimman huwa dunahu,
kepada yang di bawahnya. Amarnya ditujukan kepada orang yang di bawah. Tolabul fi'ilnya maksud saya ditujukan kepada orang yang lebih rendah derajatnya. Allah Ta'ala kepada hambanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, orang tua, walid kepada waladnya, ya. Nah, ustadz kepada tilmid, zauj kepada zaujah, dan seterusnya. Ini namanya amar. Ini untuk mengecualikan yang namanya doa. Doa itu dari mana? Ya, minal adna ilal ala mimman huwa fauqahu. Itu doa. Dan juga untuk mengecualikan iltimas. Iltimas itu apa? Ya, yang sederajat. Yang sederajat. Itu bukan amar. Itu bukan amar. Baik. Kemudian yang keempat, nah di sini perhatikan mimman huwa dunahu. Mimman huwa dunahu. Di sini siapa namanya? Imamul Haramain rahimahullahu taala hanya mempersyaratkan pada apa namanya? Pada amar itu apa? Derajat, perbedaan derajat saja. Pokoknya yang penting dari atas menyuruh ke bawah. Nah, mimman huwa dunahu. Dan zahir kalamnya siapa namanya? Imamul Haramain rahimahullah, beliau tidak mempersyaratkan yang namanya istilah. Istilah itu apa? Jadi bukan hanya di atas derajatnya, tapi dia juga tekstur bukan tekstur namanya, gestur tubuhnya menunjukkan dia lebih di atas. Itu namanya istilah. Misalnya dengan suara yang tinggi, dengan disertai dengan gerakan tubuh yang menunjukkan dia lebih di atas dibandingkan ini. Sebagian usulin ada yang mempersyaratkan harus ada istilah. Tidak bisa dikatakan amar kalau pelan-pelan suaranya gitu ya, atau merendah gitu. Tolong gitu memang bapak kepada anak, tapi bapaknya misalnya dia bilang kerjakan ini gitu ya. Tidak ada istilahnya, tidak ada menunjukkan bahwa dia di atas posisinya. Paham sampai sini? Nah, Imam Al-Haramain mengatakan amar nggak dipersyaratkan itu istilah itu. Nggak dipersyaratkan istilah. Jadi secara gestur, suara, fisik dan semacam gestur tubuh ya menunjukkan memang dia yang memerintah gitu. Itu namanya apa? Istilah. Nah, Imam Al-Haramain rahimahullah zahirnya tidak mempersyaratkan ini di sini. Baik, dia tidak mempersyaratkan ada istilah. Sebagian fuqaha mempersyaratkan itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua atau orang tua menyuruh anaknya, tapi tidak ada gestur-gestur yang menunjukkan dia memang lebih tinggi gitu. Suaranya pelan kayak orang minta baik-baik. Nah, itu menurut sebagian itu bukan apa? Bukan amar karena tidak ada istilah. Walaupun yang memerintah dari atas ke bawah, tapi tidak ada istilah gitu. Paham ya? Nah, sementara menurut Imam Al-Haramain itu tidak dipersyaratkan. Pokoknya bapak nyuruh anak amar, terserah bagaimana gesturnya, bagaimana suaranya. Baik, wallahu alam bissawab. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Dikatakan ala sabilil wujub. Nah, di sini fihi iskal ya, terkait dengan kalamnya Imam Al-Haramain ini, fihi ala sabilil wujub. Apakah ala sabilil ala sabilil wujub ini masuk dalam ta'rif, dalam hadd, ataukah sekedar bayan, penjelasan saja, tambahan penjelasan? Apakah kalimat ala sabil wujub ini masuk dalam definisi? Paham ya? Ini satu kalimat ini. Al-istida'ul fi'li sampai ala sabil wujub, itu semua definisi, ataukah definisinya cuma sampai mimman huwa dunahu? Sementara ala sabil wujub itu sekedar lil bayan saja, tambahan penjelasan. Karena kan konsekuensinya berbeda. Paham? Konsekuensinya berbeda antara kalimat ini masuk dalam ta'rif atau tidak. Kalau kita katakan masuk dalam ta'rif berarti apa? Semua yang namanya amar pasti wujub. Jelas sampai sini? Ya. Berarti kalau ada amar yang hukumnya, jadi kalau ada perintah yang hukumnya perintah yang mustahab, perintah sunnah, berarti dia amar atau bukan? Nah, ada perintah tapi perintahnya sunnah. Apa kemarin perintah sunnah?
Hah? Ma amara bihi syari amran ghaira jazim, ya kan? Dia perintah tapi tidak mengharuskan. Taib. Ketika suatu perintah sunnah, apakah dia dikatakan dia amar? Hah? Dikatakan amar gak? Kalau kita katakan ini bagian dari definisi, berarti bukan amar. Karena katanya amar itu definisinya harus wajib, ala sabil wujub. Berarti semua perintah-perintah sunnah tidak masuk dalam penamaan al-amr, penamaan tasniyah. Karena ini kan definisi amar ini nih. Kalau kita masukkan ala sabil wujub, itu masuk dalam definisi, berarti semua perintah sunnah apa? Berarti al-mustahab laisa minal ma'murat. Kan gitu ya? Berarti hal-hal yang sunnah bukan termasuk perintah. Paham? Itu kalau konsekuensinya kalau kita katakan dia masuk dalam definisi. Tapi kalau kita katakan definisinya cuma sampai mimman huwadunahu titik. Adapun ala sabil wujub itu tambahan ziyaratul bayan untuk menjelaskan hukum asalnya amar, maka benar. Yakni al-amr adalah istida'ul fi'li bil qawli mimman huwadunahu titik sampai situ. Kemudian ala sabil wujub itu sekedar menjelaskan hukum asalnya, yakni hukum asalnya amar ala sabil wujub. Tapi ada juga amar yang mustahab, istihbab. Nah, kalau demikian keadaannya, maka al mustahabbat minal ma'murat, ya kan? Berarti hal-hal yang sunnah itu termasuk dalam kategori amar. Paham konsekuensinya? Nah, masalahnya zahir siaknya penulis ini masuk bagian dari apa? Bagian dari ta'rif. Itu zahirnya. Kita sampai sini. Karena ada indikator yang menunjukkan ini keluar dari definisi. Ini masih satu kalimat nyambung. Mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Itu zahirnya. Nah, maka zahir kalamnya al-musannif menunjukkan bahwa al-mustahabbat laisa minal ma'murat. Dan ini qaul di kalangan usulin. Salah satu pendapat di kalangan usulin bahwa al-mustahab laisa ma'muran bihi. Ingat ya, bukan berarti kok sunnah tidak diperintah. Tidak, ini penamaan amar, paham? Dia tidak masuk dalam penamaan amar. Tasmiyatul amar nggak masuk gitu. Ini pendapat sebagian usulin. Wal mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, yang mu'tamad dalam mazhab bahwa al-mustahab itu masuk dalam kategori apa? Al-ma'mur. Jadi al-mandub itu ma'murun bihi. Al-mandub wal mustahab min al-ma'murat. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana disebutkan oleh Tajuddin As-Subki, ya, oleh As-Subki dan juga Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab mereka. Kalau As-Subki dalam Jam'ul Jawami, kalau Zakaria Al-Ansari dalam Lubul Usul. Baik. Sudah ya? Ini 4 masalah yang terkait dengan ta'riful amr. Wallahu a'lam bissawab. Masalah yang kedua,
Baik. Masalah yang kedua, apa masalah kedua? Sighatu al-amr. Apa sighatul amr? Kata beliau wasighatuhu if'al. If'al tentunya sini ya ini fil amr ya. Fil amr bagaimanapun maksudnya, bagaimanapun apa asalnya. Mau fil amarnya dari sulasi, rubai, khumasi, ya. 6. Yani maksudnya biziyadah ya. Baik fil madinya sulasi atau rubai mujarrad atau yang sulasi rubai yang mazid ya, pokoknya fil amarnya maksudnya. Maka if'al di sini sekedar yani maksudnya fil amr maksudnya. Jadi sigonya amr adalah fil amr. Bagaimanapun asal bentuk fil madinya. Ya. Dan berapapun yang diperintah, mau mufrad, musanna, jama', Allah Taala berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Ini perintahnya siapa? Mufrad. Wa aqimis salata li dzikri. Allah Taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Ini perintahnya untuk ya jama'. Fastaqima, kalian berdua wahai Musa dan Harun istiqomahlah. Itu musanna. Baik, jadi yang dimaksud dengan sighatu if'al yakni fi'il amr, itu maksudnya. Ya, fi'il amr. Kemudian apa yang disebutkan di sini oleh Imam Al-Haramain adalah sigho utamanya, sigho yang paling sering dan paling gampang kita dapati dari amr, yaitu fi'il amr. Wa illa ada siyaq yang lain yang juga ditemukan dalam nusus Quran dan Sunnah, ya, yang juga menunjukkan al-amr. Misalnya fi'il amr yang kemasukan lamul amr, fi'il mudhari kemasukan lamul amr. Allah Taala berfirman apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Lamul amrnya imma disukun wa imma dikasrah. Nah, di mana asalnya lamul amr itu di apa? Dikasrah. Kecuali kalau kayak kemasukan fa dan semisalnya. Nah, apalagi misalnya wal yatawafu bil baitil atiq. Banyak ya perintah-perintah. Nah, contoh lain misalnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, menunjukkan wajibnya nafkah dari suami kepada istri. Wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Dalam hadis misalnya falyakul khairan au liyasmut. Falyakul khairan au liyasmut. Ini amr. Jelas ya? Sudah. Ini sighah tambahan yang pertama. Sighah yang kedua adalah dengan menggunakan kata faradha atau kataba atau tasrifannya lah. Contoh faradha dalam zakat fitr, hadis Ibnu Umar. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'am min tamar ila akhir al hadis. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wajib. Ini apa berarti ini amar? Perhatikan ya, ini baru sighah amar, bukan sighah wajib. Paham? Sighah wajib itu diambil dari dilalahnya. Dilalah sighah. Walaupun ada dilalah yang lain, bisa jadi amar tapi maknanya mustahab. Amar tapi maknanya mubah, paham? Jadi sighah ini, siyak ini menunjukkan itu amar, tidak menunjukkan itu wajib, belum tentu. Bisa jadi ada qarinah yang memalingkan. Tapi memang hukum asalnya dilalah asalnya amar ya wujub, sebagaimana akan diterangkan. Jadi pisahkan pemahaman antara siyagul amar dengan siyagul wujub. Wujub itu dilalahnya nanti. Ya, dilalahnya. Amar itu ya sighahnya dia. Dilalahnya masalah lain. Baik. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr. Apa lagi hadis? Apa? Masalan hadis Ibnu Abbas ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim. Ini tasrifannya faradha. Iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Allah memfardukan bagi mereka. Dalam hadis yang lain khamsu salawatin, itu kata banyak. Taib. Contoh kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba alaikumus siyam." Kutiba yani furidha. Itu amar.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban, yani fardhon mauquta. Kitaban yani apa? Fardhon, kewajiban yang ditentukan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban. Dalam hadis misalnya, khamsu salawatin katabahunna Allah. 5 salat yang Allah katabahunna, yani wajibkan, perintahkan. Afwan. Salat, ada 5 salat yang Allah perintahkan. Baik, ini sighah yang kedua dengan menggunakan lafaz farada atau kataba. Min babil faidah, menamakan perintah, ya, min babil faidah, tidak ada dalam nas-nas syariat yang sahih lagi sharih yang menunjukkan kata wajibah bermakna wajib. Jelas ya? Jadi ada nas Quran atau hadis menggunakan kata wajibah, maka tidak mesti menunjukkan makna wajib. Bahkan tidak ada nas-nas syariat seperti itu yang sahih lagi sharih. Makanya para fuqaha menyebutkan dalam pembahasan mandi junub, mandi Jumat, dalam hadis ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi Jumat wajib atas setiap muhtalim. Jumhur justru mengatakan tidak wajib, mandi Jumat sunnah. Lah kenapa tidak wajib pada lafaznya wajib? Karena memang itu bukan lafaz syarat, tidak dikenal dalam ahad kebiasaan syariat dalam tanda kutip ya, menggunakan kata wajib untuk menunjukkan wajib. Kalau disuruh dikerjakan, oke lah, diperintah oke. Wajib menunjukkan perintah, tapi wajib menunjukkan hukumnya wajib belum tentu. Karena wajib secara bahasa bermakna al-muta'akkad, sesuatu yang sangat ditekankan. Tapi belum tentu dia wajib. Nah, sudah ya? Maka ini bisa dikategorikan juga masuk dalam lafaznya amar, yaitu kata wajib. Perintah juga, ghuslul jumu'ati wajibun. Nah, ini perintah. Tapi apakah menunjukkan wajib? Enggak. Sudah sampai sini? Baik. Kemudian lafaz berikutnya adalah masdar yang menggantikan fiil. Masdar an-naib anil fiil, yakni menggantikan fiil amr. Iya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ihsana apa? I'rabnya? Wa bil walidaini ihsana. Ihsana apa i'rabnya? Dan kepada orang tua ihsanan. Tamis. Mana ada angka sebelumnya? Ada juga nisbatnya. Mana mumayyiznya? Wa bil walidaini ihsana. Tamis. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak apa? Harus didahului oleh fiil yang selafaz atau sama, nah ya kan? Maka di sini lihat apa takdirnya? Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Maka ihsanan di sini menggantikan ahsinu yang mahdzuf fil amr. Ini namanya masdar yang menggantikan fiil. Al masdar an-naib anil fiil. Itu juga menunjukkan amr. Baik. Contoh lain misalnya kayak hadis suhqan suhqa. Suhqan suhqa. Ini apa? Masdar. Asalnya ashiqu, ya suhqan kan begitu.
Jadi dia menggantikan fi'il amr, jadi dia masdar, dia ini maf'ul mutlak kalau bahasanya ya. Nahunya maf'ul mutlak yang fi'ilnya itu berupa fi'il amr yang mahzuf atau muqaddar. Muqaddar kita katakan muqaddar. Lebih tepat. Baik. Baik. Sudah ya, ini masalah yang kedua terkait dengan sigo, dan ada sigo-sigo yang lain saya akan dipelajari di kita berikutnya insyaallah. Baik, masalah yang ketiga. Apa masalah ketiga tadi? Dilalatul amar. Yani apa dilalahnya amar? Dilalah amar itu ada banyak. Kadang amar menunjukkan wajib, kadang amar menunjukkan istihbab, kadang amar menunjukkan ibahah, pembolehan, kadang amar menunjukkan tahdid, ancaman. Ya, ancaman. Kadang al-amar bermakna at-takwin. Ya, bermakna apa? At-takwin, pengadaan, penciptaan. Ya. Kalau kita berbicara di dalam amar banyak gitu. Tapi makna aslinya, makna hakikat dari amr apa? Lil wujub. Itu mana zahir. Jadi dari semua makna ini makna utamanya ini. Yang lainnya makna majaz. Jadi kalau amr diarahkan ke ibahah itu majaz. Kenapa? Karena makna hakiki dari amr adalah al wujub. Paham? Kata beliau rahimahullah, apa tadi? Coba dibaca matanya. Masalah yang ketiga. Baik. Nah, jadi wahia ya yani wahwa yani al-amr indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Ketika dimutlakkan dan tidak ada qarinahnya. Ini namanya apa? Perhatikan namanya apa? Al-amrul mutlaq. Paham? Al-amru al-mutlaq. Yani perintah yang mutlak tanpa embel-embel qarinah, tidak ada takhid, tidak ada sifat, tidak ada syarat ya. Kadang-kadang juga ada perintah tapi ada syaratnya. Nah, itu berarti ada qarinah, ada embel-embelnya, ada takhidnya. Ini al-amrul mutlak, perintah tok gitu. Qum, berdiri. Apa hukumnya ini berdiri? Wajibkah apa kan mutlak? Berarti apa? Yang kita bahas di sini bukan amr yang memiliki apa? Yang muqayyad itu enggak dibahas. Kalau amr itu muqayyad ya maka dibawa kepada takkidnya sesuai dengan takkidnya. Kalau dia muqayyad. Kalau amrnya ada qarinah ya diarahkan ke situ. Karena ada qarinahnya. Paham ya? Makanya disebutkan setelahnya apa? Illa indalla dalil. Ini kalimat illa indalla dalil ini menjelaskan apa? Takkid dan qarinah tadi. Indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Kalau ada yang tanya bagaimana itu bentuknya muqayyad sama qarinah? Tadi kalau ada indikator yang menunjukkan dia apa? An-nadab atau al-ibahah. In illa indalla dalilu ala anna al-murada minhu an-nadab aw al-ibahah fa yuhmalu alaihi ma. Alaihi, baik mau alaihi. Baik. Jadi ketika tidak ada qarinah, sama sekali tidak ada qarinah, tidak ada takkid, tidak ada sifat, tidak ada syarat, maka apa? Dia bermakna wajib. Paham? Maka tentu saja kita tidak bicarakan amr yang dari awal sudah muqayyad. Ya, dari awal sudah muqayyad. Nah, misalnya atau ada qarinah misalnya. Misalnya Allah masalan Nabi SAW bersabda tentang salat qabliyah maghrib. Kata Nabi SAW, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman sya." Nah, di kali yang ketiga ada kalimat liman sya, bagi siapa yang mau. Ya. Shallu qabla al-maghrib fil amr kan? Ini perintah ini. Apa hukumnya salat qabliyah maghrib? Beliau ulangi 3 kali. Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib. 3 kali. Terus dikatakan apa? Liman sya. Berarti apa? Ada qarinah bahwa itu perintah tidak wajib karena dikaitkan dengan masyiah hamba. Yang namanya perintah kapan dikaitkan dengan perintah yang makmur, kapan dikaitkan dengan kehendak yang diperintah, itu menunjukkan bukan wajib.
kerjakan kalau kamu mau. Ya bukan wajib itu. Maka di sini kita tidak bisa katakan, oh kan hukum asalnya perintah itu wajib. Betul, tapi itu perintah mutlak. Ini perintah sudah ada qarinahnya, menunjukkan bahwa perintah di sini perintah apa? Nadab, sunnah, karena ada qarinah. Yuhmalu alaih, diarahkan kepadanya. Jelas ya? Nah, ini hadis dari riwayat Al-Bukhari, dari hadis Uqbah bin Amir kalau nggak salah, tentang qabliyah maghrib, qabliyah maghrib. Baik. Ini contoh perintah yang ada apanya? Ada qarinahnya. Contoh perintah yang ada atau itu perintah yang ada qaidnya, ya, ada qaid, dikaitkan liman sya'. Contoh perintah yang ada qarinah yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala tentang sholat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', ya, setelah itu disebutkan apa? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Ketika sholat sudah selesai dikerjakan, fantashiru, silakan kembali ke aktivitas kalian di muka bumi ini. Fantashiru amar atau bukan? Sigohnya amar. Baik, menunjukkan apa? Wajib, habis Jumat wajib langsung kembali ke pekerjaan. Paham ini? Setelah sholat langsung wajib kembali ke aktivitas? Tidak, kata para ulama, amarnya di sini lil ibahah, bukan juga lil nadab, bukan juga sunnah. Ini perintah mubah. Jelas ya? Kenapa? Karena ada kaidahnya al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah. Al-amru ba'dal hadar yufidu al-ibahah. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan mubah. Perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan apa? Mubah. Baik. Mana larangannya? Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nahi, larangan kan? Yani jual beli dan semua aktivitas itu nahi, larangan. Setelah larangan ini, setelah larangan untuk mengerjakan aktivitas keduniaan, setelah itu disuruh kerjakan tadi yang dilarang. Kerjakan jual beli, kerjakan itu lagi. Paham? Jadi perintah ini datang setelah apa? Larangan. Dan kaidahnya al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah. Maka perintahnya di sini perintah mubah. Kenapa perintahnya perintah mubah? Karena ada qarinah. Apa qarinahnya? Yaitu amar setelah dilarang. Tanya dilarang baru disuruh, berarti dibolehkan, mubah. Hukum asalnya begitu. Sama seperti wa idza halaltum fasqadu. Kalau sudah halal tahallul dari haji atau umrah, silakan berburu. Di sini perintah berburu. Apakah berburu habis tahallul itu wajib? Enggak, hukumnya mubah. Kenapa mubah? Karena sebelumnya dilarang berburu. Ya kan? Apa dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Larangan berburu dikatakan madumtum hurma, selama kalian muhrim, dilarang berburu. Kemudian dikatakan wa idza halaltum fasqadu. Kalau sudah tahallul, sudah tidak muhrim, berburu. Berarti tadinya dilarang, sekarang disuruh. Itu maknanya apa? Mubah. Contoh lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Berarti ada larangan kan? Terus sekarang perintah fazuruha, amar, zuruha, perintah. Ziarahilah. Apa hukumnya ziarah kubur? Mubah atau sunnah? Baik. Hukum kita katakan ziarah kubur berdasarkan hadis ini apa? Mubah. Tapi tentu saja yang namanya hukum terhadap sesuatu kumpulkan semua dalil. Ya. Artinya begini, kalau ada orang berdalil dengan hadis ini misalnya, sekedar untuk menyatakan kesunnahannya, kita bilang ya ini hanya menunjukkan ibahah. Sunnahnya ziarah kubur dipetik dari dalil-dalil yang lain, sehingga kita bisa katakan oke, berarti perintahnya di sini perintah
sunnah. Bukan. Jadi perintahnya di sini, perhatikan di sini, perintahnya di sini dipalingkan kepada sunnah karena adanya apa? Dalil-dalil yang lain. Tapi yang jelas hadis ini menunjukkan tidak wajibnya, itu dulu. Hadis ini kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Hadis ini jelas menunjukkan tidak wajibnya. Kenapa? Karena dia disuruh setelah dilarang dan tidak mungkin di situ wajib. Hukumnya apa? Mubah. Tapi kemudian mubah ini ada keterangan lain menunjukkan bahwa apa? Sunnah. Sudah sampai sini? Ada syariat, ada seruan, ada apa namanya? Ada motivasi, ada pahala dan seterusnya. Maka menunjukkan apa? Kalau bukan wajib, fix dari hadis ini jelas bukan wajib. Tapi kesunahannya enggak dipetik dari hadis ini, tapi dari hadis-hadis yang lain. Nah, ketika kita sudah tahu hadis-hadis lain hukumnya sunnah, kita bilang hadis ini juga apa sunnah. Paham? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita bedakan, ini perlu diperhatikan seorang faqih, seorang pembelajar fikih, bedakan antara hukum sesuatu fi dzatihi dengan hukum sesuatu yang diambil dari satu dalil. Karena kadang hukum sesuatu tidak diambil dari satu dalil, melainkan dari banyak dalil. Yani secara ahad satu persatu kadang tidak menunjukkan hukum itu, tapi secara umum dikumpulkan semuanya misalnya menunjukkan hukum itu, dan itu yang muktabar, hukum semuanya, bukan hukum yang ditunjukkan oleh satu persatu hadis. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Ini amar mutlak. Lihat, tidak ada yang bela-belanya setelahnya. Ini amar mutlak, tidak ada qarinah. Berarti salat wajib, zakat juga wajib. Ya, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Haji wajib, umrah juga wajib. Kenapa tidak ada yang bela-belanya? Atimmul hajja wal umrata lillah. Kutiba alaikumus shiyam, puasa Ramadan wajib. Tidak ada yang bela-belanya. Farada Rasulullah SAW zakatul fitr. Dah. Maka di sini sebagai penutup di sini perlu diperhatikan. Ini menunjukkan susahnya itu untuk mengetahui hukum asal suatu amar wajib. Kenapa? Karena begini, dia harus mengeliminasi dulu makna yang lain, ya kan? Kan dikatakan wajib itu nanti menunjukkan perintah, dia menunjukkan perintah itu menunjukkan wajib kecuali kalau ada ini, ya kan? Berarti untuk memastikan ini amar bermakna wajib, ini harus dieliminasi dulu. Enggak ada ini, tidak menunjukkan nadab, tidak menunjukkan ibahah, tidak menunjukkan tahdid, tidak menunjukkan ini. Setelah semua tereliminasi, nampak jelas bahwa berarti di sini tidak ada qarinah. Maka beramal dengan hukum asal itu perkara yang berat. Jangan dikira mengamalkan hukum asal perintah wajib. Tapi siapa yang mengamalkan itu? Siapa yang menerapkan? Bukan sembarang orang, harus seorang mujtahid, paham? Yang mengetahui semua nusus syara, mengetahui semua nusus dari Quran dan Sunnah, mengetahui semua uslubnya, sehingga dia tarik kesimpulan tidak ada yang memalingkan ini dari hukum asal. Ya kan? Dari mana dia bisa mengatakan tidak ada yang memalingkan kalau pengetahuan dia terhadap Quran hadis sedikit? Kan begitu. Jadi ini istilahnya harus istiqra' tam, harus penelusuran yang sempurna untuk mengeliminasi semua makna lain sehingga baru dikatakan maknanya wajib. Maka menerapkan kaidah hukum asal itu perkara yang berat. Yang mengamalkannya hanya mujtahidin. Paham? Hanya al-mujtahidun. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai sini, dan tambahan misalnya amar yang bermakna tahdid, ancaman. Allah Ta'ala berfirman misalnya, "Zuq innaka antal azizul karim," ya, dalam ayatnya. Ya. Ketika Allah berfirman kepada penghuni neraka ketika disiksa, Allah mengatakan, "Zuq, rasakanlah ini." Baik. Bukan, ini perintah yang bermakna tahkir, penghinaan, perendahan. Zuq innaka antal azizul, engkau adalah orang yang perkasa dulu di dunia, katanya hebat gitu ya, jadi dihinakan. Apa ayatnya? Contoh amar yang bermakna takwin, kun fayakun. Kun itu amar li takwin, bukan menyuruh perintah, bukan disuruh kerjakan, bukan ibahah, bukan apa. Kun itu untuk takwin, mengadakan, memunculkan yang tidak ada. Kadang juga amar untuk tahdid, mengancam. Contohnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silakan kafir.
Itu bukan perintah wajib, masa diwajibkan kafir kan enggak? Bukan juga sunnah, bukan juga ibahah, bukan juga menghinakan, tapi itu ancaman. Silakan kafir, ya ini kalau berani gitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Lamul amr masuk pada mudhari' itu amr. Baik. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.